Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hanbut Ladani dengan NIM 2306343. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Memperbaiki Tiang dan Traverse Antaran SUTM. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Pertama, memahami konsep jaringan saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Dua, mengetahui konstruksi dan komponen jaringan SUTM. Tiga, memahami prosedur perbaikan tiang dan traverse. Empat, mengetahui penerapan ketiga dalam pekerjaan jaringan listrik. Selanjutnya pengertian SUTM. SUTM atau saluran udara tegangan menengah adalah sistem jaringan distribusi tenaga listrik dengan tegangan kerja sekitar 6 kV sampai 20 kV yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi atau konsumen melalui pengantar yang dipasang di udara. Jaringan ini terdiri dari komponen utama seperti tiang trafers, isolator, dan konduktor yang dirancang untuk menahan beban mekanik serta beban listrik, sehingga mampu menjamin penyaluran energi listrik secara aman, andal, dan efisien, meskipun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cuaca dan polusi. Selanjutnya ada konstruksi tiang dan jaringan STM. Pertama, tiang terdiri dari trafer, isolator, dan konduktor. Kedua, tiang sebagai penopang utama jaringan. Yang ketiga, travel sebagai dudukan pengantar. Empat, dirancang kuat dan aman secara mekanik. Selanjutnya ada peralatan atau komponen jaringan SUTM, yaitu tiang yang berjenis beton, besi, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya traverse atau cross arm, isolator, konduktor, dan aksesoris lainnya. Selanjutnya peralatan kerja dan material. Yang pertama ada alat, yaitu tangga atau alat panjat, kunci pas dan kunci Inggris, obeng, tang kombinasi, dan safety belt atau body harness. Selanjutnya ada materialnya, itu tiang yang berjenis beton, besi, atau kayu. Selanjutnya traverse atau cross arm, baut dan mul, klem atau pengikat konduktor, dan isolator. Lanjut, mekanika pada tiang dan hantaran udara. Pertama, tiang harus mampu menahan beban vertikal, berat konduktor dan peralatan. Selanjutnya, tiang juga menahan beban horizontal akibat gaya tarik konduktor. Jika travel berfungsi menahan dan mendistribusikan beban ke tiang. 4. Konduktor memberikan gaya tarik yang harus diperhitungkan. 5. Keseimbangan beban penting agar tiang tidak miring atau roboh. 6. Perhitungan mekanikal diperlukan untuk menjaga kestabilan tiang. Selanjutnya ada SOP perbaikan tiang dan travel. Pertama, pastikan tiang sudah dipadamkan atau diamankan. Dua, lakukan inspeksi untuk mengetahui jenis kerusakan. Tiga, pasang pengaman area kerja, rambu atau peringatan. Empat, lepaskan komponen yang rusak dengan hati-hati. Lima, lakukan perbaikan atau penggantian sesuai standar. Enam, pasangkan kembali komponen kencangan sambungan. Terakhir, lakukan pengecekan sebelum jaringan dioperasikan kembali. Selanjutnya ada perbaikan tiang. Pertama, lakukan pemeriksaan kondisi tiang pada kondisi miring, retak, atau lapuk. Jika miring ringan, diluruskan dan dipadatkan tanah pondasi. Jika retak atau lapuk parah, tiang diganti dengan yang baru agar lebih kuat. Selanjutnya, gunakan penyangga sementara pada proses perbaikan. Pastikan kedalaman kekuatan pondasi sesuai standar. Akhirnya cek kembali ke posisi tiang agar tegak lurus dan stabil. Perbaikan trafo. Pertama, periksa kondisi trafo. Bengkok, patah, atau korosi. Dua, lepaskan baut dan komponen yang rusak dengan hati-hati. Tiga, ganti dengan trafos baru sesuai spesifikasi.
4. Pasangkan secara horizontal agar konduktör seimbang. 5. Kencangkan semua baut dan klem dengan benar. 7. Pastikan mampu menahan beban dan tidak bergeser. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, satu, gunakan APD lengkap sebelum memulai pekerjaan. Dua, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan siap kerja. Tiga, identifikasi potensi bahaya di area kerja. Empat, pastikan peralatan kerja dalam kondisi baik dan aman. Lima, dilarang bekerja pada jaringan yang masih bertegangan. Enam, ikuti prosedur kerja dan distribusi dan instruksi pengawas. Yang terakhir, utamakan keselamatan diri dan tim selama pekerjaan. Peraturan untuk ketiganya, wajib menggunakan APD lengkap seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Dua, dilarang bekerja pada jaringan yang masih bertegangan. Tiga, mengikuti SOP dan instruksi kerja yang berlaku. Empat, melakukan pengecekan alat sebelum digunakan. Lima, tidak bekerja saat cuaca buruk, ada hujan atau badai. Terakhir, wajib ada pengawas atau tidak bekerja sendirian. Selanjutnya ada prosedur ketiga saat perbaikan. Pertama, pastikan jaringan sudah dipadamkan atau diamankan pada grounding. Dua, pasangkan rambu peringatan di area kerja. Tiga, gunakan safety belt saat bekerja di ketinggian. Periksa kondisi alat dan APD sebelum digunakan. Pastikan alat dan APD yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, lakukan pekerjaan sesuai urutan standar kerja. Terakhir, setelah selesai, lakukanlah pengecekan ulang penormalan sebelum jaringan tersebut distribusikan ke konsumen. Tentunya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, jaringan saluran udara tegangan menengah atau SUTM merupakan bagian penting dalam sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi secara efisien dan andal. Komponen utama seperti tiang dan traverse harus selalu dijaga dalam kondisi baik, karena berperan menopang dan menjaga kestabilan jaringan. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara tepat sesuai prosedur kerja yang berlaku agar tidak menimbulkan gangguan. Selain itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga sangat penting untuk melindungi pekerjaan dari risiko kecelakaan. Sehingga pekerjaan, sehingga setiap pekerja, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan dengan mengutamakan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari presentasi materi saya hari ini. Jika ada yang ditanyakan, mungkin didiskusikan di GPA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.